Alexis, kembali lagi bersama saya Trisha Sherman, Ketua Umum Yayasan Global Si Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu cantik dan tamu ganteng. Kita kenalan ya, ada Ibu Sylvie Dragono dan Bapak Ardika Viryanata. Tapi saya biasa panggilnya dengan Sil ya. Ya, jadi kita sama-sama di Si Indonesia dan kita kenalan ya. Beliau sekarang sibuknya apa sih? Hai Sil, apa kabar? Hai Ca, apa kabar? Hai bro. Ya, thanks ya udah datang ke studio kita. Sekarang nih sibuknya aku dengar ada MINT ya. Betul, MINT. MINT. Apa tuh, ceritain dong sedikit. Oke, MINT. Jadi awalnya itu kita sebagai komunitas, jadi komunitas belajar. Nah, setelah belajar ini kan kita nggak ada wadah nih, nggak ada tempat yang untuk setelah belajar pada kebingungan nih, mau ngapain dia? Mau Belajar ya? apa tuh? Kebetulan kita belajarnya lebih ke arah metafisik. Yaitu seperti misalkan baca tanggal lahir, analisa tanggal lahir, lalu menganalisa ruangan, jadi seperti feng shui itu kita juga ada. Nah, jadi setelah belajar ini orang-orang di sini kadang kita ngumpul yuk, kita mau ngapain, habis kelas mau ngapain nih, next week yuk mau untuk refresh nih, jadi materi-materinya biar bisa kita review kembali gitu. Nah, itu nggak ada nih tempat wadahnya tuh, mangkoknya nggak ada. Gitu. Jadi dari situ terus kayak ya udah deh kita create satu deh, which is itu satu wadah organisasi atau komunitas ya kita bilangnya. Jadi orang-orang itu bisa sign up, bisa ikut, bisa masuk ke dalam, lalu kita bisa belajar bersama, sharing-sharing knowledge lagi gitu sih. Jadi ini kumpulan para yang punya six sense kali ya? Bukan. Jadi orang suka bilang peramal ya, bukan itu, bukan sih. Jadi sebenarnya kita hanya menganalisa data sih. Jadi itu hanya menganalisa. Jadi untuk yang komunitasnya sendiri itu banyak pebisnis juga masuk, pelajar pun ada. Ini pertama kali di Indonesia, apa ada yang lainnya gitu? Kalau komunitas mungkin yang keluar gitu mungkin belum ada ya, karena kayak kita yang udah belajar pun mereka habis belajar ya udah hilang. Jadi nggak gitu. ada komunitasnya, Nggak ada makanya komunitas, dibentuk MINT ini. Makanya ya. saya mikir oke lah, kita perlu ada satu tempat yang biar orang-orang itu bisa ya udah balik ke sini nih. Ada apa-apa ya udah kita balik ke sini. Ada yang kurang, kemarin belajar apa ya, kok lupa ya, balik ke sini. Ada tantangan apa membentuk komunitas ini gitu? Kesulitannya gitu? Karena ini baru terbentuk dan masih awal banget, jadi mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Jadi kita perlu lebih banyak branding kali ya kalau untuk sekarang. Jadi untuk biar orang tahu setelah belajar, oh ternyata ada komunitasnya yang bisa bareng-bareng maju, bareng-bareng kita belajar dan sharing kembali. Ada visi misinya apa sih, Mil? Visi misi, oke. Visi misinya kita ingin empower tuh apa ya? Memberdayakan, menginspirasi orang-orang di sekitar, baik itu individu ataupun orang sekitar kita untuk lebih mindful living. Jadi apa mindful living? Mindful living itu lebih kayak kita menerima keadaan kita sekarang tanpa melihat masa lalu ataupun risau dengan masa depan ataupun khawatir dengan masa depan. Jadi hidup sekarang gitu. Maksudnya kita mengoptimalkan keadaan yang sekarang tanpa ragu, masih mungkin kayak ada orang galau. Trauma nih, galau lah, baper, aduh dulu begini nih, begini. Jadi ya mungkin lebih nerima yang itu dan nggak khawatir ke depan, karena kita beresin yang sekarang, ke depannya pun akan lebih bagus dan lebih. Jadi lebih kita mengharmoniskan antara pikiran, jiwa dan raga. Itu untuk visinya. Nah, struktur organisasinya seperti apa? Kebetulan Bro Ardi di Direktur ya. Ini salah satu Jadi partnerku gimana? juga ada sih. berapa orang sih di dalam? Kalau yang tim intinya itu ada 4. Jadi kita masing-masing, kalau saya lebih ke facilitator ya. Jadi lebih ke foundernya juga dan facilitator. Kalau untuk ketiga partnerku ini, mereka lebih ke masing-masing satu director ke program. Jadi nanti kan kita ada program nih, misalkan meditasi, program yoga, program, jadi lebih ke wellness sih nanti programnya.
So Bu Ardi, jadi ini di MIN itu ada konsultan dan ada member gitu dan ada user gitu ya. Nah terus kualifikasi untuk jadi konsultan dan member itu seperti apa? Oke, aku bantu jawab di member nih. Jadi member itu biasa beberapa orang yang udah pernah belajar, nah dia bisa bergabung terus sebagai member. Kalau misalkan orang baru atau orang awam yang belum begitu mengerti, mungkin ada baiknya ikut ke kelas. Jadi kita juga ada program pendidikannya. Jadi ada program untuk kita belajar. Mungkin belajar ngambil basic 1 lah. Nah dari situ biasanya mereka kepo dan penasaran nih. Biasa orangnya kepo nih ya. Oh nextnya kenapa ya? Ada apa lagi? Itu biasa orang pasti mau belajar dan belajar lagi. Nah biasa member-member kita semuanya yang berasal dari situ. Yang mereka emang udah ada awalnya, udah ada basicnya untuk join. Lalu untuk kayak oke, nextnya stepnya apa lagi ya? Nah itu member sih banyak gitu. Kalau untuk user mungkin itu lebih benar-benar yang nggak ngerti dan mereka mau tahu. Nah itu masuk ke klien biasanya. Jadi mereka kayak oke, tolong dong analisa dong bagaimana kehidupannya, bagaimana untuk tahun ini, bagaimana untuk tahun depan ya. Bisa. Tapi Ica kalau habis belajar masuk member kok. Oh gitu ya. Terus kalau Bu Ardi gimana untuk si konsultan ini klasifikasinya seperti apa? Kalau untuk konsultan itu kita at least mesti udah belajar lebih dari 5 tahun atau berapa 5 tahun. Kualifikasi itu tergantung dari masing-masing ya kan, karena kita ada untuk baca karakter, ada untuk lebih sesi meditasi atau terapinya, itu kan ada credential tersendiri ya. Dan itu biasanya tergantung misalkan kayak hipnoterapi itu biasanya kita itu tergabung di komunitas di Indonesia atau kita itu terafiliasi dengan Amerika sertifikasi. Dan sudah pernah Praktek. praktek Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Oke. Terus gimana cara MIN ini menjaga kerahasiaan si user? Iya kan? Oke. Kan kita nggak mau dikasih tahu. Iya dong. Ya, Itu privacy pasti. Kadang-kadang kan walaupun nih kita jadi user, tapi kita nggak mau disebut namanya. Ada Bisa. biasanya yang kayak gitu? Banyak sih. Banyak ya. Jadi biasa kayak ya kita udah ada datanya, mereka konsultasi dong, one-on-one gitu. Nah biasa setelah konsultasi itu pasti kita ada follow up sih. Oh gimana nih dari kemarin yang kita udah saranin, yang udah kita analisa nih. Oke misalkan tahun ini kamu ini. Nah mungkin tahun depan biasanya pada kembali untuk karena kan oh ya yang kemarin udah beres nih, minta dong yang tahun ini analisanya kayak gimana. Nah biasanya kayak gitu itu semua kita apa ya ngomongnya ya nggak disebar-sebarin, mungkin kliennya dan klien pun juga kita nggak ada yang tahu sih, kita nggak sebarin. Jadi misalnya Ica konsultasi sama aku ya dia nggak akan tahu apa sih si Ica tuh ngapain sih, Ica ngapain gitu enggak. Soalnya bukan gosip. Bukan. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang komunitas. Oke. Ya kan. Membangun komunitas kan nggak gampang ya. Mhm. Gitu. Apalagi manage banyak orang. Itu gimana supaya tetap solid dan berkelanjutan? Tips and triknya apa? Ini untuk komunitas berarti member-membernya semua ya. Jadi kita biasa tiap bulan, 1 bulan sekali lah minimal itu kita ada gathering. Jadi gatheringnya sambil ya sama kayak CEO networking bilangnya, kita gathering and networking gitu. Nah tadi di networkingnya kita sama seperti kayak biasa ngobrol, lalu kita juga sharing. Kemarin ada case, jadi ini sharing yang general ya. Jadi ini kan buat mereka sendiri, bukan dari keluarganya atau dari apa atau dari dia sendiri. Saya lagi ada blockage nih. Kenapa ya kayak gini? Nah kita bantu analisa. Oh ya ada apa ya? Jadi lebih ketukar pikirannya di situ. Atau misalkan ada case dari orang anak kita kan ada yang anak kembar ya. Iya anak kembar. Anak kembar nih gini. Jadi kita belajar. Oh anak kembar gimana ya ngeliatnya anak kembar ya lucu ya. Satu bener kembar kan kok 2 personality ya. Personality-nya beda. Itu dari mana ya? Nah itu maintainnya dari situ karena orang jadi kayak excited gitu. Datang lagi karena kenapa dapat ilmu dan kita dapat networking juga. Terus gimana strategi untuk menarik anggota baru, member-member baru, dan gimana cara mendekatkan mereka? Biasa dari mouth to mouth sih, dari mulut ke mulut sih tetap sih untuk yang sekarang ya. Jadi misalkan Ica udah ikut nih kemana ada gathering ini, lucu loh gini. Ntar ada lagi ikut yuk. Gitu. Jadi lebih tetap masih marketingnya masih dari mulut ke mulut sih. Iya.
Sama kan untuk beberapa member, beberapa user itu semua kan kadang pebisnis juga. Jadi dari mereka koneksinya kan banyak juga tuh. Jadi kayak kita bawa temennya, bawa temennya. Jadi lebih ke situ sih gitu. Oke, jadi itu cara untuk membangun relasi. Betul. Terus supaya mereka trust-nya itu gimana tuh? Trust ya, trust bagi kita. Si para anggota. Trust ya. Apa yang kita misalkan analisa atau ada tes lah gitu ternyata emang bukan kejadian mungkin kayak kita tanya ini bener ya pernah gini oh iya bener ini pas banget nih gue juga lagi gini nih jadi biasa di situ oh iya bisa ya gue juga mau tahu dong caranya dong gitu. Jadi ya lebih kita bikin fun aja sih. Jadi kayak misalkan kita lagi mau adain speed dating tapi dari segi ini gitu, dari segi tanggal lahir jadi banyak yang datang nanya jodoh Gitu ya. Jadi aku boleh jodoh. nanya jodoh gimana ya ini. Jadi kalau kita bikin tentang relationship kayak speed dating tapi kita bikin konsep yang dengan tanggal lahir ini sama ini, nanti kita bikin konsepnya begitu ya. Oh iya boleh nomor lucu ya. Jadi ya mungkin lebih kita mau bikinnya fun aja sih. Intinya biar orang kayak excited dan datangnya nggak kayak serem-serem amat ya. Lu tahun ini jelek nih, ini kayak serem amat gitu. Dan biasa kita kasih solusi juga. Ya, dan solusi. Iya, jadi kalau misalnya kita tahu nextnya akan begini, jadi kalau ada solusi yang buruk-buruk itu enggak gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya bukan peramal ya, balik lagi ya. Orang-orang suka bilang tukang ramal ya lu ya. Jadi kalau nggak suhu ya. Nanti akan ada misalnya nanti dia bisa jatuh nih besok ya kan. Iya. Terus akhirnya kita jangan keluar rumah aja gitu. Bisa juga kan nggak. Oke. Nah sekarang kita masuk ke layanan. Oke. Itu program-program unggul apa yang sekarang Min lagi tawarkan? Program? Jadi programnya itu kita ada dua. Satu program mungkin lebih ke personalize, itu individu per individu. Satu lagi lebih ke corporate, which is massal. Jadi program personal bisa dibantu. Oke. Gimana program? Kalau untuk personal ini biasanya untuk lebih mengetahui diri sendiri. Kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, bagaimana caranya untuk bisa improve diri sendiri, mengatasi masalah-masalah yang sudah ada selama ini. Pertama itu kita pasti melihatkan karakter kita kayak gimana. Setelah itu, habis itu kita cari tahu bagaimana cara untuk improve-nya. Bisa dengan meditasi, bisa dengan mungkin yoga. Jadi pertama berarti ini misalnya si konsultan tanya si klien pertanyaan-pertanyaan tentang karakter. Betul. Nah dari situ konsultan bisa tahu nextnya dia harus lakukan apa. Betul. Oh ada apa aja tadi? Yoga, meditasi, sound healing, hipnoterapi, tai chi mungkin. Oh gitu. Kedepannya. Jadi berarti nanti kasih tahu oh ya kamu lakukan yoga sehari berapa kali gitu. Ya kalau yoga Apa ada itu masuk langsung kelas nanti kalau yoga yang yang dari Min atau gimana? nah itu kalau yoga dari ini ya mungkin nanti ke depannya kita pinginnya begitu ya. Jadi kita ada center sendiri, which is ada kelas yoga, ada kelas tai chi, ada kelas sound healing gitu ya. Jadi kayak langsung nih ada jalan-jalan ya. bareng, yoga bareng di mana. Betul. Nah gitu. untuk sementara masih mobile seperti itu. Jadi kita cari beberapa partner untuk misalkan sediain tempat. Nah instruktur kita juga udah ada nih. Ya udah kita adain acara di situ. Jadi itu lebih masuk ke yang program corporate sih, which is lebih massal. Nah kalau corporate itu kita adainnya lebih ke sisi wellness, masuknya ke wellness sih kalau untuk corporate. Jadi kayak pagi-pagi kita yoga dulu nih, habis yoga meditate. Pasti ada yang ngajarin kan caranya, karena nggak semua orang bisa meditate. Iya. Jadi kayak bicara, oke meditate sama-sama, coba di ini ada yang pandu gitu, ada yang ngajarin. Lalu dari situ ya mungkin abis itu sesi ada ya udah kita belajar, kita kasih ilmu sedikit untuk pembacaan karakter secara basic. Yuk masukin tanggal lahirnya ini, jadi biasanya kita udah ada apps-nya sih. Jadi masuk ke apps ini, nah mungkin dari situ kita analisa bareng-bareng nih. Oh ya orang ini, biasa kayak gitu. Itu biasa ya mungkin takes half day lah. Biasa untuk programnya half day. Oke, berarti ada programnya ada individu and Corporate. Kalau corporate kita masuknya lebih ke wellness.
Atau misalnya kita ada event yang secara emang terbuka, jadi bukan corporate talk. Kalau corporate kan kita satu corporate misalnya CEO nih, corporate ini mau dong, ini jadi kita custom buat mereka. Tapi ada juga yang kita mungkin bisa nanti eventnya secara general, buka aja secara umum gitu. Jadi siapa semua masyarakat boleh join. Jadi nanti mungkin kayak zumba bareng gitu. Jadi kayak beberapa wellness program aja, ntar ada booth-boothnya kita ada beberapa, misalkan healthy food, ada essential oil, ntar ada ini yang natural, jadi lebih kayak gitu sih. Itu yang untuk kedepannya. Menarik banget. Thank you. Terus tantangannya dalam program ini apa tuh yang sama udah bisa dalam individu di corporate itu seperti apa? Ada. Biasanya itu mereka suka gak pingin berubah dan cuma iseng mau nanya aja. Kadang-kadang mereka juga nggak kasih tahu tanggal lahir yang benarnya itu Keras seperti kepala apa. berarti. Betul. Terus nggak jujur ya. Nggak jujur. Denial. Ya, Denial juga iya. ada. Lo gini ya? Enggak, gue enggak. Iya. Nah itu jadi kita bingung ya. Jadi itu si konsultan juga harus kasih apa nih nanti itunya ya, arahinnya seperti apa gitu Iya. ya. Betul. Tapi nggak semua sih. Nggak semuanya. Cuman yang namanya setiap itu pasti ada Ada yang iseng lah tantangan ya. ya pasti. Iya. Oke. Terus manfaat dari meditation terapi sendiri itu apa? Oke, jadi untuk meditation therapy sendiri itu kalau misalkan kita mempunyai masalah hidup, kita punya ganjalan hidup, atau kita punya masalah, misal kita mau bisnis nih, kita pernah gagal, terus kita setiap kali mau melakukan hal yang baru itu kita selalu terbayang-bayang sama masalah. Nah, meditation therapy ini untuk menghancurkan ganjalan itu. Jadi biar kita itu nggak terbawa sama masa lalu, abis itu kita bisa lebih sukses, Bisa move on. bisa move on. Kadang orang suka stuck in this hole gitu ya, kayak itu kenapa ya, kayak di blockage, ada blockage itu sebenarnya kayak lu masih stuck di Situ-situ masa lalu gitu. Jadi kayak harus dibersihin dulu baru bisa move on. Betul. Terus itu berarti ada cara pembersihan. Nah, terus persiapan si klien ini apa gitu untuk sebelum mengikuti meditation therapy? Lebih ke willingness, benar-benar udah yakin sama diri sendiri bahwa dia ingin berubah dan ingin Lebih maju baik. lebih baik. Ingin berubah sih, bahwa Lebih berarti baik. tetap kalau mau merubah orang sebenarnya susah ya. Kita nggak bisa merubah orang. Jadi kecuali orang itu mau berubah, baru dia jadi kayak ya udah gue mau Willing dong, yes to I ya. willing to, I trust you, I willing to, dan baru bisa masuk di situ sih. Karena kalau enggak agak susah, karena dia udah satu denial yang kayak tadi kita bilang. Kalau udah denial itu kita mau masuk pun nggak bisa. Nah itu aku pernah lihat tuh yang lagi di terapi gitu ada yang nangis-nangis, teriak-teriak gitu, itu seperti itu Hipnoterapi kliennya. kan? Terapi itu banyak macam, karena semua berhubungan sama mind kan. Kita ngomong ini mind, mental. Dan nangis-nangis itu karena apa? Itu sebenarnya cuma efek dari pengeluaran emosi. Tapi tergantung lagi dari instrukturnya atau konsultannya lagi, terapisnya lagi, apakah dia bisa mengatasi orang itu agar nggak teriak-teriak. Karena kan banyak teknik. Kalau aku lebih ke arah kita tenang-tenang aja. Tapi kalau misalkan nangis itu kan sesuatu emosi yang emang harus dikeluarkan. Iya, di luar. Ya, Di kalau luar. nggak tertahan di dalam. Iya, ya kan. betul. Iya. Oke. Nah terus gimana kalau misalnya kita mau ikutan mulai nih, ya kan, untuk workshop holistik gitu. Nah itu harus gimana tuh untuk kita mulai? Apakah ada penanganan khusus, terus persiapannya untuk yang workshop holistik? Jadi kalau secara general itu nggak ada sih. Jadi intinya kalau misalkan let's say kita ada event workshop holistik, di dalam event itu kita mungkin ada meditasi, ada sound healing. Sound healing itu Ica tahu sound healing. Jadi yang kayak Dengar musik. bowl, nah jadi kayak dia bowl yang emas tuh yang kayak Oh ya. yang ada bunyinya begitu. Nah lalu ada juga yang namanya access bar. Access bar itu tiduran terus kepalanya kayak lagi di berapa titik di tik gitu. Kayak itu pakai ada tangan tuh aja. kayak gitu-gitu. Ada. Jadi itu kita sempat pernah bikin. Tapi itu kita bikinnya yang skala kecil. Jadi benar-benar yang personal. Bukan personal sih, jadi yang limited deh. Jadi misalkan satu kelas kita hanya bisa untuk 10 orang. Karena kan nanti yang access bareng itu satu orang di ini. Jadi kalau 100 orang nggak mungkin. Terus
Jadi biasanya itu, jadi lebih persiapannya sih nggak. Jadi kalau misalkan yang datang semua biasa kayak, duh stres ya, aduh anxiety nih, gue lagi ini kayak lagi nggak enak lagi apa ya, datang biasa pulang abis itu kayak Relax. Refresh kayak lagi ya. hilang aja semua bebannya. Jadi intinya kita lebih untuk orang-orang yang mau lebih tenang. Jadi kayak nggak emosian, nggak. Jadi kalau stres kan bawaannya apa? Emosi, di rumah marah-marah, anak semua, suami semua pada kena gitu. Mbak di rumah supir kena semua. Mungkin pulang dari sini langsung semua kayak hey gitu semua kayak dia udah tone down, kayak udah hilang udah. Jadi panasnya udah jadi dingin. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kalau persiapan khusus nggak ada. Terus ada ini Kak, misalnya paket-paket khusus menarik yang mungkin nih teman-teman eksis yang punya perusahaan atau yang lagi mau healing dirinya, Bisa, ya kan? bisa. Mungkin bisa tawarin teman-teman Bisa. semuanya. Jadi kalau untuk yang personal kita bisa, untuk kita custom corporate pun bisa. Jadi misalnya tergantung kebutuhan. Jadi mungkin dari corporate, oke, gue butuh nih 20 staffku untuk di wellness program. Nah, kita bisa cater itu program. Jadi bisa kita buat sih, bisa kita custom. Ya udah, nanti hubungin ke siapa coba? Dikasih Hubungin tahu ke aja. siapanya? Hubungin bisa ke IG, WA. IG bisa, IG-nya ke apa? WA. IG itu mint.fully, dah itu. Jadi @mint.fully. Jadi harusnya kayak mindfully. Mint. Tapi kita jadinya mint.fully. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau mendaftar, ngikutin program Mint, tetap hubungin ke situ. Sama aja. Nanti Oke. ada admin yang untuk bisa balas juga sih. Oke. Terus ada program khusus gak yang untuk anak-anak remaja gitu? Ini pertanyaannya bagus karena kemarin kita baru aja dapat masukan kayak bikinin dong buat di sekolah. Jadi sekolah Kadang-kadang itu kan anak-anak betul, kecil tuh kita betul, juga betul. nggak tahu tingkat stresnya ada Nah, juga ya. Kalau anak kecil itu mungkin mereka belum mengenal stres ya. Karena mereka taunya main. Kalau anak kecil kita lebih ke arahin. Jadi anaknya ternyata dari kecil public speaking-nya tuh bagus nih. Jadi kita mungkin kayak kasih tau parents-nya nih, anak ini emang bagus nih di wording, di komunikasi. Jadi mungkin masukin ke kursus-kursus yang lebih ke public speaking, lebih ke leadership, ngerti nggak sih? Yang berarti lebih ke lihat tujuannya. talentnya Ke si talentnya, anak ini kita ya. lebih cari ke talent. Atau misalkan, ini anak keras kepala, tolong dibilanginnya jangan keras ya. Kamu pakai cara yang lebih lembut, yang lebih kena. Gitu. Atau ini anaknya lebih pendiam, anaknya aktif, nggak bisa diam, emang begitu. Ternyata anaknya kenapa nggak bisa diam ya, emang ada di cat tanggal lahirnya gitu. Emang dia karakternya kayak keep on moving gitu, ya, nggak bisa berarti diam. itu dilihat dari tanggal lahir. Itu dari tanggal lahir semua. Jadi kayak sifat-sifat itu oke sih, lumayan akurat sih untuk ininya, untuk sifat dan karakternya itu. Oke, nanti aku Kar- mau tahu tanggal lahir aku Oke, ya. oke. Cek. Kalau remaja ya itu bisa untuk nanti mungkin arah kerjaan. Mungkin kan sekolah dulu nih. Sekolah dia maunya jurusan apa? Atau dia bagusnya di Juninya kemana? atau dia suka di depan kamera, jurnalis. Oke. Kalau sekarang mungkin YouTuber. Iya, Gitu. iya, iya. Mungkin arahnya dia lebih ke situ gitu. Jadi bisa kita bantu arahin sih. Ya menarik ya. Jadi buat si para parents biar tahu anak-anaknya nih mau nanti kemana jurusannya supaya nggak salah jurusan, Betul. ya kan? Sama lebih Oke. memahami karakter anak sih, jadi dia nggak emosi sama anaknya. Jadi semuanya sehat, mentalnya sehat, dan di rumah semuanya juga sehat. Terus, nah dukungan Min ini nih setelah mereka ikut, ada gak komitmen untuk kelanjutannya? Apa si kliennya dilepas begitu aja? Apakah ada proses workshop, retreat yang berikutnya gitu supaya si klien ini tetap termaintain? Ada biasanya kita tetap follow up sih. Tetap follow up ya? Pasti di follow up juga kan, maksudnya setelah apalagi mereka udah mengikuti program misalnya wellness-nya. Gimana? Oke nggak? Atau next kita ada lagi yuk, join lagi yuk. Ya karena kan kayak cleansing karena itu kan nggak mungkin cuma satu kali. Kayak pulang dari sini sound healing ini terus pulang udah kayak stress free, itu enggak. Karena kan pasti masuk lagi dari yang lain. Jadi nanti ada program ya dia datang lagi. Jadi kayak di cleansing lagi. Oh, ini ada yang minta nih coba tes tanggal lahir aku. Oke. Aku bisikin ya. Oke. 28 April. Oke. Udah kebuka nih. Udah.
Udah. Oke, wow, bagus. Jangan tegang. Oke, Ica itu mungkin orangnya semua satu harus terlihat bagus dan rapi. Oke. Lalu untuk sifat kepemimpinannya ada keras kepala kah? Iya. Semua dikerjakan sendiri. Terus apa-apa maunya dikerjakan sendiri. Lebih percaya dengan kerjaannya, maksudnya delegate mungkin enggak gitu percaya sama orang. Jadi maunya kayak gua aja gitu. Iya, soalnya kadang kalau kerja sendiri lebih cek lebih cepat lebih jadi gitu loh. Lalu networkingnya luas, banyak. Ini apa? Tambahin Nah, perfeksionis jelas. perfeksionis. Boleh disuruh kayak gini. Oh boleh dong. Buat Ica semua boleh. Coba lagi. Bisnisnya cocoknya apa? Bisnisnya cocoknya apa? Jadi kalau kita itu lihat bisa dibantu, jadi kita masuknya juga bisa dari Ica skillnya apa. Jadi misalkan di sini saya lihat networkingnya bagus dan leadershipnya juga oke. Jadi mungkin dari kayak gini bikin komunitas, bisnisnya udah bikin si Indonesia keren jadi. Berarti itu udah pas. Udah pas. Nanti kita bikin lebih keren lagi setelah kita kasih di potnya. Boleh. Kalau untuk segi pengeluaran, apakah lumayan boros? Iya, sama. Nah, Lalu aku dibilang nggak bisa nyimpen uang, tapi uangnya itu datang lagi, habis datang lagi gitu. Suka mengajar kah? Suka memberi? Suka belajar atau suka mengajar? Sekarang lagi belajar ambil S2 FIP, tujuannya nanti kalau udah Mau keluar, sharing kan? ngobrol. Lebih ke sharing, karena emang suka sharing knowledge, suka berbagi. Jadi berbagi di sini bukan berbagi uang nanti termasuk sih boros. Juga berbagi ilmu juga, jadi makanya suka belajar. Iya benar. Terus apakah banyak lingkungannya banyak umur yang lebih tua bergaulnya? Jadi lebih banyak bergaul dengan orang yang lebih tua. Lalu kalau misalkan dari masih suka traveling. surat traveling, Ih bener loh. itu banyak traveling style-nya ada soalnya. Udah kan yang jelek-jelek kebongkar lagi. Dan mereka nanti nggak off record lagi. Ya, kira-kira begitu sih, kurang lebih. Oke. Kalau mau didalamin lagi banyak sekali. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan pengalaman berarti sekolah Bisa semua. Sakitnya apa? Bisa. Jadi kayak misalnya kelihatan nih mungkin lebih lemah di mana. Misalnya dari organ tubuhnya ada yang mana yang lebih lemah. Mungkin dari kulit, atau dari kepala, atau dari bagian dalam pencernaan. itu aja Bisa terlihat semua. Oh, Jodoh juga bisa. dari tanggal lahir aja Tanggal ya lahir. biar sampai tahu nanti sakit apa nih bisa ketahuan. Jadi ini kayak dari kita tuh udah lahir kan kita udah dikasih blueprint. Nah blueprintnya itu kita baca. Makanya misalkan kita blueprintnya orang suka bilang, oh ngeramal bang, ngeramalin gue. Jadi kita bukan, jadi kita cuma baca blueprintnya. Jadi kita tahu dia kurang di mana itu diisi. Dia lebih di mana itu kita kurangin. Dia akan sakit di mana ya kita lebih hati-hati. Jadi ini gitu aja sih. Benar-benar menarik dan tadi yang diomongin sih 99%. Oke, thank you. Thank you. Terus, oke, ini pelajaran yang paling berharga selama menjalani membangun MIN ini apa? Pelajaran berharga, pelajaran yang bagus atau jelek nih? Yang berharga biasanya itu value-nya bisa, walaupun jelek itu bisa menjadi motivasi untuk lebih baik. Betul. Iya kan? Kalau berharga itu sebenarnya kita bisa bantu orang sih. Jadi kayak tadi Ica bilang kita belajar untuk apa? Ya mungkin kalau aku kan mungkin nggak yang kayak bacain satu-satu orang, tapi aku sukanya kayak lu ada masalah, ada apa? Oh aku ada solusinya nih, jadi saya mungkin bisa aku kenalin ke yang lebih ahli lah. Karena aku sendiri kan belajar, aku sendiri udah belajar, cuma kan saya masih baru lah. Saya murid baru. Mesti banyak harus banyak klien, harus banyak latihan baru bisa untuk lebih lebih cun gitu. Iya. Nah, Oke. Terus ini kan udah kita ngobrol
ya kan. Terus ini dari penghujung tahun, bentar lagi 2025. Ini Planning yang pasti satu, network makin berkembang, makin berkembang. Ketiga mungkin lebih bisa membantu banyak orang. Jadi apalagi kita udah mau masuk 2025, biasanya banyak yang nanya, tahun 2025 kayak gimana nih? Nah, biasa kita kasih bocoran sedikit nih, untuk 2025 banyak perubahannya sangat cepat. Lalu orang-orang akan anxiety karena banyak perubahan. Jadi kalau yang bisa mengikuti mungkin bisa. Perubahannya di ekonomi, di politik, semua perubahannya akan berubah dan akan sangat cepat. Dan orang-orang makanya dari situ, kalau yang nggak bisa ngikutin ini lebih ke stress anxiety gitu. Banyak klien itu makanya kita masuknya ke situ. Betul. Jadi planningnya itu penilai orang stres loh brandingnya. Harus punya orang stres baru kita benar-benar harus kayaknya tambah gas ya. Gitu karena sekarang semuanya serba cepat. Ya, mungkin ya bagi company atau bagi yang personal mau tahu 2025 ada apa ya, mungkin kita bisa bantu juga. Personal ataupun corporate. Oke. Sekarang thank you so much. Thank you Isa. Pesan untuk para pendengar Sobat Eksis. Pesannya lebih banyak menerapkan mindful living di kehidupan sehari-hari. Mindful living itu apa? Mindful living adalah tidak melihat masa lalu, hidup di saat ini, dan tidak risau akan masa depan. Jadi perbanyak meditasi, perbanyak yoga, jadi lebih banyak healing. Jadi kita sendiri akan bebas dari stres, emosi bagus dengan orang sekitar, yang kita bangun hubungan juga bagus. Jadi kayak dulu. Kalau kita ini bagus, dari belakang, semuanya juga akan bagus. Kinerja perusahaan juga akan dan jangan lupa selalu berdoa. Oh iya, benar banget. Oke, thank you semua untuk Sobat Eksis. Jangan lupa selalu follow xyzmedia.com dan nonton terus Live. Thank you.